Kalau sebelum pandemi itu Lebih gimana ya? Suasana buat Ramadannya tuh bener-bener kerasa, yang orang-orang itu bukber udah pasti ya, karena agenda tahunan setiap bulan puasa bukber. Habis itu pasti setelah bukber itu terawih bareng. Kalau misalkan memang nggak mau terawih ya kita paling nongkrong ngopi-ngopi bareng sih. Wah, kalau sekarang bener-bener 180 derajat beda ya gitu. nah kalau sekarang semuanya serba dibatasi, terus semuanya serba online kayak gitu ya. Itu sebenarnya itu suatu hal yang cukup gimana ya kalau dibilang itu cukup Sepi banget, parah. Memang kita tetap bisa hadir kayak gitu meskipun secara online, tetapi cukup meresahkan kalau dibilang gitu. nggak ada yang bisa menggantikan rasanya, sensasinya kita ketemu langsung kayak gitu sama orang. Kalau makin awas atau makin bodo amat sih sebenarnya sama ya dari awal sampai akhir gitu. Insya Allah masih tetap nerapin protokol kayak gitu. Yang awalnya sebenarnya saya itu tidak terlalu percaya bahwasanya COVID itu ada, tapi semakin lama Keluar rumah atau keluar kontrakan itu jadi semakin santuy gitu. Terus juga dari keluarga ada beberapa yang kena, dari teman juga ada beberapa yang kena, jadi Aku masih nerapin protokol kesehatan, yaitu pakai masker, pakai mungkin jaga jarak atau pakai hand sanitizer gitu. sebisa mungkin buat nggak membawa keburukan buat orang lain gitu ya, nggak merugikan orang lain, jadi aku tetap buat melaksanakan protokol. Harapan terdalam sih semoga kuliah ini balik lagi offline ya gitu. Semoga masa tahun depan kita udah bisa kumpul lagi ya teman-teman. Ya pertama sih waspada, tapi kesini biasa aja lah. Makin biasa. Kayaknya hal biasa gitulah ya. Iya. Tapi tetap patuhin protokol ya, Bu? Iya. Alhamdulillah ma syabbal huda wa haba wa ma takallama jith'un fil hasha tara wa hina man بدر لا غشاء له تورق الصبح في كفي وانتصبا يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل يا ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل يا ربي وسلم على خير المرسلين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا ذا الجلال والإكرام. Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Islam dan dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia dengan puasa dan memperingati wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW menurut keyakinan umat muslim. Puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam. Serba-serbi Ramadan adalah hal-hal yang biasa dilakukan saat Ramadan. Biasanya, sebelum menunaikan ibadah puasa, seorang muslim akan makan atau kami bisa menyebutnya sahur pada jam 2 dini hari sampai jam sebelum imsak ditentukan. Lalu seperti biasa, kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing sampai azan maghrib berkumandang. Tetapi sebelum berbuka puasa, hampir seluruh muslim akan mencari takjil untuk berbuka. Biasanya berupa makanan manis seperti kolak pisang, sop buah, es campur, dan lain sebagainya. Setelah berbuka dan melaksanakan sholat maghrib dan isya, kami
kami melaksanakan sholat tarawih yang hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Ramadan memiliki asal-usul yang tidak datang begitu saja. Beginilah Ramadan saat pertama kali Nabi Muhammad SAW memerintahkan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 23 tahun lamanya. Perintah beribadah puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh baru diterima Rasulullah SAW di setengah dari periode itu. Rasulullah bersama umat muslim pun melaksanakan ibadah puasa setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Pelaksanaannya dilakukan dengan sahur atau bangun dan makan sebelum azan subuh. Kemudian, umat Islam akan menahan diri dari hawa nafsu seperti berhubungan suami istri, makan, dan minum. Hal itu dilakukan hingga matahari terbenam dan waktunya berbuka puasa. Ibadah yang biasa dilakukan di bulan suci Ramadan lainnya adalah tarawih. Ibadah ini merupakan sunnah atau tidak wajib dan dilakukan selepas salat Isya. Tahun ini, kedua kalinya umat muslim menjalankan ibadah puasa Ramadan di masa pandemi COVID-19. Namun hal ini tidak menjadi alasan untuk tidak bersemangat menjalaninya. Justru Ramadan tahun ini menjadi momen bangkit di tengah pandemi. Selain di Indonesia, negara lain pun melaksanakan puasa Ramadan tentunya. Wah, bagaimana ya puasa Ramadan di luar negeri?
Asalnya dari mana ini kolang-kaling? Dari buah yang namanya buah aren ya. Pohonnya pohon aren. Ya, itu masih satu kerabat dengan pohon kelapa. Buahnya buah aren ya. Makanya buah aren itu kecil, segede jeruk, tapi dia keras seperti kelapa. Nah, ketika para petani aren itu dia panen, itu nggak bisa langsung dimakan, teman-teman. Buahnya keras. Apa yang dilakukan? Ya, direbus dulu selama 2 jam. Ya, keras dan ada getahnya itu biasanya. Ya, jadi untuk menghilangkan getahnya direbus dulu itu buah aren direbus. Bayangkan itu. Ya, ujian pertama buah aren. Yang kedua, setelah direbus, getahnya hilang, ya, kulitnya masih ada. Kulitnya dikupas. Ya, getahnya sudah dibuang, kulitnya dikupas. Itu juga nggak bisa pakai tangan itu, ya keras. Walaupun sudah direbus, ada alat bantu khusus, alat potong, kupas kulit. Kulitnya dibuang. Sudah dapat kolang-kalingnya, tapi masih kotor. Ya, ada kolang-kaling yang kotor itu. Kolang-kalingnya direndam dalam air kapur 2 hari atau 3 hari, kotorannya hilang. Nah, baru terakhir didapat hasil jenis seperti ini. Jadi apa yang kita lihat ini sehari-hari itu melalui proses seleksi yang panjang. Ya, ada yang gagal dalam seleksi tersebut. Ya, getahnya terbuang, nggak kepake. Kulitnya kebuang lagi, nggak kepake. Ya, kemudian kotorannya yang terakhir kebuang lagi ketika direndam air kapur itu nggak kepake lagi. Nah, banyak yang terbuang, yang tersisa kolang-kalingnya. Ini yang harganya mahal ini, ya. Kita beli sekilo berapa di pasar itu, ya. Kalau getah, kulit nggak laku, siapa yang mau beli kulit kolang-kaling, ya, kulit buah aren. Tapi ini mahal. Ini filosofinya apa, teman-teman? Bahwa kalau kita ingin dihargai mahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus lulus seleksi 1, 2, 3, ya. Ramadan itu kan awalnya, pertengahannya, akhirnya, makin lama makin harus diseleksi itu. Awalnya banyak yang bersemangat, kalau tarawihnya bagus, puasanya bagus, tilawah Qur'annya bagus. Lama-lama di pertengahan sudah mulai berkurang, lama-lama di akhir hanya yang tersisa. Itulah yang paling mahal dihargai di sisi Allah, ya. Ini filosofi dari kolang-kaling. Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berpuasa tentunya memiliki banyak manfaat. Menurut Ibnu Sina, puasa hingga masa modern, sebagaimana yang dijabarkan dalam buku tersebut, terbukti menjadi penawar beragam penyakit. Puasa tak hanya dapat menyembuhkan penyakit dengan gejala demam, asam lambung, epilepsi, namun juga dapat mempengaruhi perubahan sistem syaraf ke arah yang lebih positif.